Halo teman-teman penggiat PLTS. Nah, ini kita ada 2 unit ya. Inverter menggunakan new SPWM Atmega. Jadi di SPWM ini udah lumayan canggih. Dia ada 3 mode. Yang pertama mode UPS. Jadi UPS itu kalau difungsikan sebagai backup ya. Jadi saat PLN padam, alat ini mampu membackup untuk kebutuhan baik rumah, kantor maupun apa yang membutuhkan jaringan PLN. Nah, yang kedua mode inverter. Nah, kalau mode inverter ini dia prioritasnya yang kerja adalah inverter sebagai sistem PLTS. Jadi saat ada sumber dari panel surya, setiap panel surya produksi, nah inverter ini akan bekerja untuk menyuplai kebutuhan beban di rumah maupun kantor. Nanti saat tegangan baterai low menyentuh yang kita setting di SPWM Atmega ini, otomatis dia akan berpindah ke PLN melalui mode sinkron. Jadi nggak ada jeda, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Terus yang ketiga adalah mode hybrid. Hybrid ini bisa kita fungsikan sebagai penambah daya ya. Jadi kita tetap prioritaskan di PLTS. Dan nanti saat tegangan baterai turun menyentuh yang kita setting, dan PLN itu akan bantu menyuplai kebutuhan inverter untuk menyuplai beban. Nah, di sini juga bisa kita setting nanti PLN ini mau ikut bantu di berapa watt dan di titik berapa volt. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya yang terdapat di menu SPWM Atmega terbaru kita ini. Nah, ini kita juga tetap menggunakan inverter low frekuensi seperti ini. Inverternya ini full, ada charging, ada ATS sinkronus. Di SPWM Atmega ini sudah include sama kontrol untuk ATS sinkronus ya. Ini blok ATS di bawah, ini blok inverternya di bawahnya. Ini ada charging untuk pengaturan buat misalkan saat tegangan di kota 220 volt. Nah, kita bisa atur ini charger ini mau berapa watt. Sedangkan saat pemakaian di desa, tegangan PLN buruk, misalnya PLN cuma 190 volt seperti di sini. Nah, itu tentunya kita harus mengoperasikan switch ini di angka 3 atau di batasan maksimum. Nanti saat dipakai di kota bisa diarahkan ke skala 1 yang lebih ringan. Untuk tampilan SPWM Atmega sendiri seperti ini depannya. Nah, ini kita akan tunjukkan. Ini udah terkonek ya, dari PLN udah terkonek. Dari jaringan PV juga PV di luar ya, maaf, yang ini nggak ada MPPT. Jadi MPPT emang kita taruh di luar. Ini hanya inverter komplit charging, belum termasuk MPPT. Nah, ini sini ada menu down sama up. Sini kita bisa lihat ini yang tekan kita. Ini menu, kita tahan menu. Nah, tadi terdapat on off. Ini inverter off. Nah, off-nya ini di berapa volt nanti bisa kita setting. Mau 48 atau mau 49 bisa kita sesuaikan dengan kapasitas baterai serta sistem penggunaan. Jadi bisa menyesuaikan ya. Nah, inverter on. Jadi inverter ini setelah menyentuh proteksi batas bawah baterai, dia mau on di berapa volt bisa kita setting lewat ini menu kedua. Lanjut. EOD ini adalah proteksi batasan bawah ya. Jadi ini untuk emergency. Misalkan saat menyentuh batas bawah ya, kita setting tadi 48 ya tadi di menu kedua. Nah, inverter akan off dan berpindah ke PLN melalui mode sinkron. Tapi saat PLN padam, nah kita harus membutuhkan emergency untuk menyuplai kebutuhan di rumah. Jadi saat PLN padam, alat ini masih mampu bekerja sampai dengan batasan yang ada di menu ketiga EOD ini. Nah, ini bisa kita setting juga sesuaikan dengan
kapasitas baterai yang kita gunakan. Lanjut, over DC. Jadi over DC ini adalah batasan maksimum atas saat menyentuh tegangan ya. Jadi inverter ini saat tegangan menyentuh over DC dia akan off. Ini juga bisa kita setting nanti mau over DC nya di berapa volt. Adjust voltase DC. Jadi ini untuk kalibrasi ya dengan sistem yang baterai yang kita gunakan. Misalnya 48 volt seperti ini, tapi real pengukuran dengan multi berapa volt. Nah, nanti bisa kita sesuaikan di sini. Lanjut, AC volt output. Nah, ini jadi voltase outputnya di 220 volt standar Indonesia. Bisa kita buat 110 nanti bisa, tapi ini memang standar pemakaian di Indonesia adalah 220 volt. Auto on. Nah, auto on ini adalah timer untuk memproteksi ya. Jadi setelah dia menyentuh proteksi, entah proteksi DC, proteksi overshoot atau proteksi short output, nah dia akan on kembali selang 3 detik. Ini juga bisa kita atur, juga bisa kita off-kan seperti ini. Jadi kalau kita off-kan seperti ini, sistem akan mati. Saat menyentuh proteksi, sistem akan off. Nah, nanti on lagi setelah kita restart ya, atau kita on-kan switch manualnya. Ini kita buat 3 detik. Nah, ini idle fan ini adalah settingan untuk kipas, kapasitas kipasnya dia. Jadi posisi standby seperti ini mau berapa persen kipas ini muter. Nah, ini juga disesuaikan dengan beban pemakaian di rumah kita. Misalkan bebannya kecil, mesinnya nggak terlalu panas, bisa kita setting berapa persen. Tapi jika pemakaiannya gede, loadnya sering continue, tentunya mesin di dalam ini akan cepat panas. Makanya posisi standby kita atur lebih tinggi. Jadi posisi standby kipasnya muternya lebih kencang. Lanjut, buzzer on. Jadi ini buzzer ini ya, tatut ini adalah indikator ya saat terjadi proteksi short atau proteksi nyentuh batas bawah ya. Jadi sebelum sistem ini off, kita setting tadi off-nya di 48 volt. Nah, saat off kurang 1 volt, buzzer akan berbunyi atau mengindikator ya, mengindikasi biar kita tahu kalau sistem ini mau off. Ini menu ke-10 ini ya, ada prioritas. Jadi prioritas itu hybrid seperti yang kita jelaskan di depan tadi. Kalau hybrid, PLN ikut membantu charging atau membantu daya. Nah, ini juga bagus ini menu hybrid ini. Jadi tidak berpindah ke PLN. Jadi misalkan hybrid ini prioritaskan di inverter atau PLTS. Saat PLTS bekerja, nah tegangan baterai hampir menyentuh low, tapi saat terhantam beban kejut seperti AC, kulkas atau apa, otomatis tegangan baterai akan jatuh ke bawah dan akan memerintahkan langsung switch ke PLN. Tapi dengan menu hybrid ini, PLN akan ikut membantu menyarjing ya sebelum menyentuh batasan bawah. Jadi di angka 48 tadi PLN langsung bantu menyupport Nah, jadi nggak akan langsung berpindah ke PLN, tapi PLN sesaat akan membantu menghandle beban kejut di rumah Anda. Jadi yang kerja tetap optimal di inverter. Nah, nanti jika kapasitas baterai sudah tidak mumpuni, kapasitas charging atau hybridnya sudah tidak mumpuni, panel surya juga tidak mumpuni, baru dia akan seluruhnya berpindah ke PLN. Lanjut, ini standby on ya. Jadi standby on ini adalah perpindahan. Jadi saat dia sistem berpindah ke PLN jedet, inverter ini akan ready atau standby. Dan nanti saat PLN padam, dia langsung akan on, hidup lagi, langsung akan menyuplai ya tanpa jeda, tanpa kedip. Tapi kalau kita posisikan di standby off saat PLN padam atau saat pergantian, nah sistem akan terdelay biar tegangan stabil dulu, biasanya 5 detik baru akan menyuplai beban rumah ya. Nah, jadi kita prioritaskan di
standby on agar saat perpindahan nggak ada jeda, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Ini charging ini jatuh di menu hybrid. Jadi kalau kita ada panel surya, ada panel surya dan memanfaatkan menu hybrid. Nah, charging ini kita taruh sebelum batasan bawah. Kita tadi setting di batasan bawah 48 volt. Nah, jadi kita taruh charging ini di 49 volt. Jadi sebelum menyentuh batasan bawah dan memerintahkan berpindah ke PLN, sistem charging dari sistem hybrid atau sistem charging ini akan bantu menyupport beban. Terus yang ketiga ini 13 charging off. Nah, charging off ini juga bisa kita atur off-nya mau berapa volt. Nah, ini kita bisa taruh kalau cuma untuk membantu sesaat untuk menangani beban kejut biar tidak berpindah ke PLN, bisa kita taruh di 50 volt bisa. Dia cuma membantu di batasan bawah aja saat terhantam beban kejut. Tapi kalau kita posisikan ke menu UPS atau menu backup, tentunya charging ini akan bekerja optimal ya. Dia nggak ada panel surya, jadi sumber pengisian hanya fokus di mesin ini. Jadi batasan atas bisa kita setting. Misalnya kita pakai baterai VRLA, mau kita cut off di 54, ya udah tinggal arahkan posisi charging batasan atas di 54 volt seperti ini. Nah, ini menu ke-14 temperatur charging. Nah, karena charging kita menggunakan trafo toroid seperti ini. Nah, ini trafo toroid ya. Ini handle trafo toroid dibanding UPS dibanding PSU ya. Karena PSU itu rawan banget. Kita udah beberapa kali pakai PSU, mungkin karena PSU murah atau apa, kita kembali lagi tetap ke trafo toroid untuk sistem charging. Nah, nanti kita tambahkan menu-menu untuk sistem pengamanannya seperti itu. Ini trafo toroid ini saat charging dia tentu akan panas, makanya ini ada temperatur charging untuk mengontrol suhu di dalam trafo. Nah, saat suhu di trafo charging ini melebihi setting temperatur ini, sistem akan charging akan off. Nah, ini temperatur charging juga bisa kita atur sesuai selera kita. Ini relay on. Ini adalah relay untuk ekstra ya, tambahan. Kita manfaatkan ini untuk sistem kipas bantu. Nah, ini bisa kita atur. Jadi saat suhu meningkat di angka mungkin charging tadi kita taruh di 65 derajat, dia off. Nah, ini temperatur charging saat suhu charger ini berapa derajat, kipas akan mendinginkan trafo. Bisa kita atur, bisa kita taruh di 40 derajat. Nah, saat suhu charger menyentuh 40 derajat, kipas akan berjalan. Nah, ini adjust voltase output ya. Voltase output lebih ke akuratannya. Jadi voltase output ini bisa kita buat 200 volt atau 220 volt atau 225 volt atau 230 volt. Bisa kita atur di sini, ini naik turun, sesuaikan. Udah, kembali ke menu depan. Di sini bisa dilihat monitoringnya tadi yang kita setting. Nah, ini udah aktif berpindah ke inverter. Ini sudah terdapat termonitoring semua ya. Ini yang atas ini voltase inverter, kita ambil mode hybrid ya. Yang bawah ini tegangan baterai 49,5 volt yang sekarang kita pakai. Nah, ini adalah indikator persentase baterai ya. Baterainya kelihatan nih, lambang baterai. Nah, ini naik turun nih, ini 48 sama 50. Jadi 48 ini adalah batasan bawah. Saat tegangan baterai menyentuh 48, dia akan berpindah ke PLN. Saat menyentuh 50, dia akan berpindah lagi ke inverter. Terus yang bawahnya ini prioritas yang keluar sekarang adalah inverter. Ini inverter. Nah, yang tengah ini nanti ada watt.
buat pemakaian. Jadi di Atmega ini sudah bisa memantau buat pemakaian mesin inverter ini berapa watt. Nah ini yang sebelah kanan ini 3000 watt. Jadi daya maksimum inverter ini adalah 3000 watt. Saat dia menyentuh angka 2800, otomatis buzzer juga akan berbunyi. Karena kita setting di 80%, buzzer mulai berbunyi. Terus yang di bawah ini adalah indikator dari PLN. Ini PLN 50 Hz. Nah ini proses charging ya berjalan. Kita taruh charging tadi di 50 4 volt, dia baru akan berhenti. Nah ini charging ya, 49 on, 54 akan off. Nah ini jadi proses charging masih berjalan. Terus ini 32 derajat. Jadi suhu saat ini, suhu charging ini adalah 30 derajat. Seperti itu untuk gambaran settingnya. Nanti lebih detailnya kita videokan di selanjutnya saja. Kalau kita gabungkan semua di sini, tentu akan panjang banget videonya. Ini untuk video yang pertama ini kita jelaskan menu-menu yang terdapat di SPWM Atmega. Mungkin cukup itu dulu untuk penjelasan produk terbaru ini, SPWM Atmega. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.